Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perjalanan pasti ada saja rintangannya. Demikian pula perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, seorang hamba atau orang yang menempuh jalan Allah hendaklah mengetahui apa saja rintangan yang menghalangi perjalanannya. Sebab kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan hambanya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 rintangan atau penghalang besar yang mengganggu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, penghalang kedekatan manusia dengan Allah adalah dunia dan perhiasannya. Tak banyak disadari bahwa salah satu sandungan besar dalam perjalanan kita mendekat kepada Allah adalah dunia dan perhiasannya. Makanya kita harus berusaha meluruskan niat dan menyingkirkan godaan dunia dari hati kita. Ini artinya seorang penempuh jalan Allah atau siapapun yang ingin dekat kepadanya bukan tidak boleh mencari dunia, bukan pula tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh mencintai dunia, tetapi ia tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan. Tidak boleh membiarkan hati mengikuti keinginan dunia. Tidak boleh membiarkan hati dikendalikan oleh dunia. Silahkan saja mencintai dunia, tetapi jangan sampai melupakan jalan Allah. Karena mencintai dunia sudah menjadi fitrah manusia, sebagaimana yang telah diselipkan oleh Allah dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'af. Artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kedua, yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah adalah makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini secara spesifik adalah ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa dan yang berada di sekeliling kita, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lebih spesifik lagi, manusia di sekitar kita adalah anak, istri, keluarga, tetangga, sahabat, atasan, bawahan,
termasuk hewan atau tanaman kesayangan kita. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya makhluk setelah menyibukkan kita, selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah. Bahkan ada kalanya menjerumuskan pada keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Bukan berarti seorang yang menyempuh jalan Allah tidak boleh bergaul dengan makhluk, tetapi jangan sampai terganggu pengaruh buruk mereka. Seseorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah harus membawa mereka ke jalan Allah. Ingatlah, pengaruh orang yang ada di sekitar kita sangat besar. Makanya kita harus lebih banyak bergaul dengan para salihin, orang-orang baik. Mengurangi hubungan dengan makhluk bukan berarti kita memutuskan silaturahmi dan berhenti menebar kebaikan dengan sesama, tetapi menyingkirkan segala pengaruh dan godaan yang datang dari mereka. Menjauhi pergaulan yang tidak membawa dirinya semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah. Walaupun masih bergaul dengan makhluk, hati kita tidak tergantung dan tidak berharap kepada makhluk. Ketiga, penghalang kedekatan kita dengan Allah adalah syaitan. Selaku hamba yang ingin dekat dengan Allah, kita jangan pernah memberi kesempatan kepada syaitan untuk menggoda, untuk menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri menyatakan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia dan selalu ingin menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Penghalang yang keempat, kedekatan kita dengan Allah adalah nafsu, terutama nafsu amarah yang selalu menyuruh kepada keburukan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 53, Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Imam Al-Ghazali mengatakan, mengapa nafsu merupakan rintangan yang paling sulit ditaklukkan? Karena ia musuh yang berada dalam diri kita sendiri. Bahayanya kadang-kadang tidak terlihat karena berada dalam satu tubuh kita. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan 3 cara bagi kita untuk memecah keinginan nafsu ini. Pertama, mengekang keinginan syahwat atau hal-hal yang diinginkan. Kedua, menahan beratnya beban ibadah. Dan ketiga, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk
hamba-hamba yang dapat mengendalikan nafsu, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan syaitan, dan tidak terperdaya dengan godaan dunia, sehingga kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.